Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak, Bapak Taufik MPDI. Perkenalkan, nama saya Elsa Zahra Atirah dari kelas 5R1A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil modul ajar yang telah saya buat dengan judul Adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Oke, yang pertama di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keberadaban terkait kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar. 1.4 menghayati adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 2.4 mengamalkan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berbagai berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 3.4 menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang keempat, 4 menyajikan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Selanjutnya indikator. Yang pertama ada membiasakan adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kedua membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang ketiga ada mengidentifikasi bentuk-bentuk adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang keempat, menginstruksi kebiasaan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang terakhir, merumuskan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Selanjutnya, pengertian adab berpakaian. Pakaian adalah sebuah pokok bagian setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seseorang berada. Secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan model berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum. Selanjutnya ada bentuk adab berpakaian. Dalam pandangan Islam, pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, pakaian untuk menutup aurat tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah bagi wanita, seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Dan bagi pria, penutup badan sampai di bawah lutut dan di atas pusar. Standar pakaian seperti ini dalam perkembangannya telah melahirkan kebudayaan berpakaian bersahaja, sopan, dan santun serta menghindarkan manusia dari gangguan dan eksploitasi aurat. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya, pengertian adab berhias. Berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri, baik di lingkungan rumah ataupun di luar rumah. Titik berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadikan kebanggaan seseorang. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata zayyana mazayyinu. Sedangkan menurut KBBI, berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris, ataupun yang lainnya, dan dapat memperindah diri
bagi pemakainya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambahkan rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan. Selanjutnya ada bentuk akhlak berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenal pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi hiasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sekedar membutuhkan pakaian penutup aurat tetapi juga busana yang memperelok pemakainya. Selanjutnya ada pengertian adab perjalanan. Adab perjalanan adalah bahasa Arab yang disebut dengan kata rihlah atau safar. Dalam KBBI, perjalanan diartikan perihal cara gerak dan sebagainya. Perjalanan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat yang lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Selanjutnya ada bentuk adab perjalanan. Islam mengajarkan agar setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai ridho Allah. Di antara jenis perjalanan yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji, umrah, menyambung silaturahmi, menuntut ilmu, berdakwah, berperang di jalan Allah, mencari karunia Allah, dan lain-lainnya. Perjalanan juga berfungsi untuk menyehatkan dan merefreshing kondisi jasmani dan rohani dari kelelahan dan kepenatan dalam menjalani suatu aktivitas. Selanjutnya ada pengertian adab bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-talizayaroti atau istadlofa yastadlifu. Menurut KBBI, bertamu diartikan datang berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan ataupun maksud. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya, bentuk adab bertamu. Sebelum memasuki rumah seseorang, hendaknya orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 24. Berdasarkan istilah Al-Quran di atas, maka yang pertama dilakukan adalah meminta izin, baru kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya ada pengertian adab menerima tamu. Menurut KBBI, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawan atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Selanjutnya ada bentuk akhlak menerima tamu. Islam sebagai agama yang sangat serius dalam memberikan perhatian orang yang sedang bertamu. Sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-hak dalam Islam. Hak-hak dalam Islam. Karena itu hormati tamu merupakan perintah yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Setiap muslim wajib menerima tamu dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Mungkin segitu saja presentasi dari hasil modul ajar yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.